Satu. Ikutan amat sih kamu itu tuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fenty, aku minta waktunya sebentar ya buat Ya, eh ya, ini wawancara sedikit tentang agama Islam. Buat eh, tugas agama dunia di kampus aku. Nih, Bu, kan kita sama ya, Bu. Kita sama-sama agamanya Islam, kita sama-sama Muslim. Nah, Bu, aku mau nanya dong, Bu. Kenapa ya, ada penciptaan dan perbedaan agama? ya. Ibu jawab ya. Eh, di dalam Al-Quran itu Allah menegaskan bahwa penciptaan manusia dan seluruh isinya itu memang sudah ada dan bahkan perbedaannya pun sudah ada dari leluhur kita, dari zaman-zaman Nabi kita. Karena dulu di zaman Nabi yang namanya perbedaan itu apa ya kita dari menyembah perbedaannya ada yang menyembah dengan matahari, ada yang menyembahnya itu dengan boneka-boneka ya patung-patung. Nah, karena manusia pada dasarnya waktu kitab diturunkan itu sebetulnya Islam semua. Tapi karena ya begitu perbedaannya, maka dalam penciptaan manusia pun ada perbedaan. Sesuai dengan firman-Nya ya yang ada di surat Al-Hujarat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha mengenal. Di mana sisi lain dari kehendak Allah menciptakan makhluk yang berbeda bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Melalui perbedaan antara manusia satu dengan yang lain bisa saling membutuhkan, melengkapi, dan tolong menolong. Hanya perbedaan dalam semangat perdamaian yang bisa membawa manusia menjadi makhluk yang peradaban mulia dan adiluhung. Di dalam hidup yang penuh perbedaan ini kita akan istilahnya saling menutupi satu sama lain yang seharusnya seperti itu. Cuma kan di zaman ini kan memang kita di akhir zaman ya, zaman yang fitnah, makanya perbedaan ini kadang menjadi suatu yang apa ya, yang berbeda lah gitu ya. Kakak ngerti ya maksudnya ya. Jadi Mm, kita itu menganggapnya ada sedikit kekeliruan antara perbedaan itu. mm, Mungkin itu aja Kak. terus aku langsung lanjut aja ya, Bu, ke pertanyaan selanjutnya. Ya, Nah, kan kalau di agama Islam itu kita ada yang namanya dosa sama ada untuk mengumpulkan pahala. Nah, eh, ya, kenapa sih manusia itu bisa jatuh ke dalam dosa atau berbuat dosa, Bu? iya. Apa sebabnya manusia berbuat dosa ya? Mm-mm. Karena manusia itu sifatnya itu tidak seperti malaikat yang lurus saja ya. Manusia itu sifatnya sama seperti nabi, ada kalanya kita salah, ada kalanya kita benar. Kalau kita salah aja itu namanya setan. Nah, manusia itu adanya tingkatnya di tengah-tengah. Kita kadang manusia itu ada salahnya, ada dosanya. Kenapa? Eh, Sebentar ya Kak, dibuka itunya. Dalilnya karena dosa juga tidak sesuai dengan perbuatan kehendak Allah ya. Eh, Dosa itu ke manusia yang tidak taat dalam hubungannya dengan Tuhannya di Alkitab ataupun di Al-Quran. Sebetulnya Al-Quran dengan Alkitab, Zabur, Taurat itu sebetulnya isinya sama sebetulnya karena awalnya memang
dari bahasa Arab, cuma karena jatuhnya di tangan yang Nasrani, yang Yahudi, akhirnya berbeda-beda karena manusia itu tempatnya dosa. Kalau katanya bukan tempatnya dosa itu kan malaikat ya, manusiawi, semua manusia pasti akan ada dosanya. Kalau kita lurus-lurus aja hidupnya, malaikat nanti nggak ada kerjaannya. Mungkin kalau gitu ya. Pada karena perbuatan, perkataan, pikiran itu semua adanya di manusia. Karena Nabi pun ada pernah melakukan salah, apalagi kita sebagai manusia. Adam dan Hawa saja yang pertama diturunkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, dia juga berbuat dosa. Dengan melakukan kesalahannya, akhirnya dia dikeluarkan dari surga. Pada intinya, manusia memang sifatnya seperti ya manusiawi, seperti Nabi, ada kalanya kita melakukan kesalahan. Kayaknya itu aja deh, Kak. Iya, kasih Bu. Terus kan di dalam jiwa manusia itu eh, kita harus menanamkan iman ya Bu kalau untuk agama Islam. Nah, kalau di agama Islam tuh Bu, iman tuh apa sih Bu? Iman. Sebentar, Kak. Apa sih arti iman? Iman itu percaya menurut istilah ya, pengertian eh, iman adalah pembenaran dengan hati, pengucapan dengan lisan, pengamalan dengan anggota tubuh dan iman bisa bertambah dan berkurang. Iman itu kita kadang lagi naik, kadang turunnya, tapi kadang iman kita banyak turunnya daripada naiknya. Benar nggak, Kak? Betul. Jadi kepengertian iman itu dengan membenarkan dengan hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar, benar ada wujud dengan segala sifat-sifatnya dan kesempurnaannya. Kemudian penguat itu diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amalan, perbuatan secara nyata, yakni dengan menjalankan ibadah dan menjauhi larangannya. Jadi iman itu keyakinan kita ya. Kalau kita tuh percaya Allah itu ada, Allah itu nyata, di mana adanya di hati kita. Makanya iman itu pembenarannya di hati dengan hati, pengucapannya dengan lisan, pengalamannya dengan anggota tubuh. Karena semua sifat-sifat Allah kan kesempurnaannya. Mungkin itu aja kan masalah iman, Kak. Iya. Kan kalau tadi kita di pertanyaan yang kedua kita ngebahas tentang eh, apa sebabnya manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, Hmm. eh, apa sih balasan untuk orang yang berbuat dosa dan apa sih dan siapa siapa yang berhak untuk masuk surga dan apa perbuatan yang membuat manusia itu bisa masuk ke Masuk dalam surga. surga? Iya. Yang pertama, kenapa sih manusia itu terjerumus dengan dosa? Karena manusia kan tingkatannya di tengah yang manusia itu sama halnya dengan nabi, cuma bedanya kalau nabi dimuliakan, kalau manusia kan kita kadang salah-salah aja, tapi tidak semuanya kita salah terus. Kadang ada benarnya juga. Ada yang kita manusia itu apa ya? Kalau katanya kita jalannya lurus aja mungkin malaikat, tapi kalau salah aja ya itulah dia iblis ya. Kita itu setan. Tapi kalau manusia kadang ada yang benarnya, ada salahnya. Makanya manusia kenapa sering berbuat dosa mungkin karena dari iman ya karena kurang iman. Mungkin kenapa dia berbuat dosa mungkin di lingkungannya yang menunjang untuk kita berbuat kemaksiat. Makanya seperti manusia perempuan di neraka itu perempuan yang paling banyak di dalam neraka karena memang perempuan banyak yang dosanya itu mungkin di perempuan karena perempuan itu kalau di Islam kan tiangnya agama kan wanita ya. Kenapa sih wanita itu tiang agamanya? Karena perempuan mah satu helai saja kelihatan rambutnya oleh yang tidak bermahram kan itu membawa ayahnya ke neraka. Nah, itulah kenapa manusia bisa terjerumus mudah dengan terjerumus dengan dosa mungkin imannya yang itu ya. Terus yang berhak ke masuk surga ya Kak ya. Iya.
Menurut Islam, orang yang masuk surga itu orang-orang yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya yang beriman kepada Allah, menjalankan ibadahnya dengan ikhlas, berlaku adil, berbakti kepada orang tua, menolong sesama. Nah, itu yang insya Allah bisa membawa kita ke surga, apalagi berbakti kepada orang tua. Eh, Berbakti kepada orang tua itu tingkatannya yang paling pertama, apalagi ke ibu. Ibu, lalu ayahmu. Makanya kenapa surga ada di kaki ibu? Karena ibu yang melahirkan kita, menyusui kita, mengandung dari itu sampai 9 bulan itu kan luar biasa dalam mengandungnya. Makanya kalau kita berbakti kepada orang tua sampai akhir hayatnya, nah imbalan kita itu ya surga. Mungkin cukup itu aja kali Kak ya Ya, untuk yang apa namanya masuk yang siapa sih yang berhak masuk surga ya. Semua sudah dijelaskan yang sesuai syariat Islamnya seperti itu. pandangan dari agama Islam ya, Bu. Jadi intinya Iya, kalau dari pandangan Islam itu orang yang berhak buat masuk Islam adalah orang-orang yang berbuat baik atau kebaikan ya, melakukan segala perintah dari Allah dan menjauhi ya, larangannya, yaitu dosa, ya, berbuat dosa. iya, Ya, ya udah, iya. gitu aja, Bu. Makasih buat Intinya waktunya. pokoknya ya orang yang ingin masuk surga itu memiliki iman yang kuat kepada Allah. Ya, intinya itu saja. Makasih buat waktunya ya, Bu Ya, Fenty. ya sama-sama Kang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang tadi mengapa ada penciptaan dan perbedaan agama di dunia. Yang kedua ada apa sebabnya manusia jatuh ke dalam dosa. Yang ketiga, apa itu iman yang sesungguhnya menurut keyakinan Mangku. Dan yang keempat, yang terakhir, siapa yang berhak masuk surga atau apa yang harus dilakukan supaya masuk surga kita. Nah, kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya, Mangku. Ya. Nah, kalau misalnya pertanyaan yang pertama itu, mengapa ada penciptaan dan perbedaan agama gitu, di dunia ini? Mengapa ada penciptaan, itu menurut kami itu adalah kita sebenarnya tidak bisa mengukur mengapa ada penciptaan gitu. Karena kita kan baru saja adanya ya. Sedangkan penciptaan itu kapan adanya? Sudah sangat jauh sekali ya. Nah, kalau kita menelusuri itu dari mana? Jadi kecuali kita harus menerima bahwa penciptaan itu adalah ada. Yang menciptakan itu adalah ada, yang disebut dengan Tuhan. Tuhan itu menciptakan. Kalau di kami itu dalam Hindu ada penciptaan, ada pemeliharaan, dan ada peleburan. Jadi waktu mencipta itu Tuhan itu disebut dengan Brahma, waktu memelihara itu adalah disebut dengan Wisnu, waktu merelina peleburan kembali itu disebut dengan Siwa itu. Jadi penciptaan itu, mengapa ada penciptaan, saya tidak bisa menjawabnya dengan detail itu, karena kita sangat terbatas sekali dengan ruang penciptaan yang maha besar itu. Jadi yang bisa menjawab itu adalah Sang Pencipta sendiri gitu. Terus yang selanjutnya, Mangku, kalau misalnya itu kenapa di dunia itu ada perbedaan keyakinan atau agama? Adanya perbedaan nama jadinya kan gitu. Okay. Jadi agama itu kenapa ada banyak itu sama dengan nama kita ya. Mas kan namanya dengan saya beda kan. Yeah. Gitu. Ya. Nah itu kebetulan saja adanya banyak disebut nama agama kan gitu. Kenapa tidak satu? Tapi dari semua nama tersebut
semuanya dia mengaku pada Tuhan kan, hanya sebutannya saja yang berbeda kan gitu. Tapi Tuhannya yang disebut berbeda itu ya itu juga kan, satu juga gitu. Silakan Anda menyebut apa, itu adalah yang Anda yakini kan. Kami di Hindu menyebutnya Tuhan itu adalah Sang Yang Widi, ya sudah. Disitulah kita harus mengakui bahwa perbedaan itu ada, karena memang kita tercipta berbeda, tapi dari unsur yang sama, hanya porsinya saja yang berbeda gitu. Terus lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mangku. Nah, kenapa yang kedua itu ada apa sebabnya manusia jatuh ke dalam dosa? Kenapa manusia itu jatuh ke dalam dosa itu? Nah, jadi di dalam penciptaan ini kami meyakini bahwa adanya satu reinkarnasi ya, jadi penjelmaan kembali. Jadi sesungguhnya kita semua itu ada di dunia ini itu adalah ibaratnya dalam penjara. Ya, penjara. Kenapa kita ada di penjara? Karena memiliki dosa-dosa kan, kesalahan-kesalahan. Maka kalau orang sadar di dunia ini adalah di penjara, jangan lagi masuk ke penjara yang dibuat oleh manusia itu melalui pengadilan gitu. Nah, jadi kenapa kita harus membebaskan diri dari penjara? Karena berdosa kan gitu. Nah, sekarang disitulah kita menebus dosa itu, harus berbuat kebaikan melalui agama yang kita anut masing-masing. Agama itu adalah suatu pegangan, sesenjata yang membuat seorang pribadi itu terbebas dari keterikatan itu. Gitu. Keterikatan dari dosa itu. Iya. Jadi kalau dia sudah terbebas, betul-betul terbebas, maka dia nanti tidak akan lahir kembali gitu. Oh, jadi kalau misalnya kita sudah terbebas dari dosa, kita pada saat reinkarnasi kita tidak akan mengalami reinkarnasi kembali karena sudah bebas gitu. Nah, kapan kita bebas itu? Ini kita sudah mengalami kelahiran yang keberapa kali. Nanti akan mengalami reinkarnasi lagi, belum tentu sudah bebas sepenuhnya gitu. Nah, sekarang di dalam kehidupan itu tidak usah jauh-jauh kan, tidak usah kita mengingat kelahiran kita itu. Hari ini benarkah Mas bisa atau kita bisa terbebas dari perbuatan yang dianggap salah menurut norma agama masing-masing gitu? Belum tentu ya. Belum Kalau tentu ya. Nah, sekarang dari kami mengenalnya Trikaya Parisuddha. Tri itu 3, Kaya Parisuddha itu adalah jadi kita berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Benarkah kita dapat melakukan itu secara utuh? Gitu. Nah, sekarang apa yang dapat kita memulainya itu supaya kita bisa berpikir dan berkata itu yang baik sesuai dengan acuan yang 3 ini. Gitu. Nah, kalau demikian, mungkin langkahnya hari ini saya hanya melihat yang baik-baik saja. Mungkin besok saya akan berkata yang baik-baik saja. Lalu saya berbuat yang baik-baik saja. Gitu. Kita lanjut yang ketiga ya, Mangku. Nah,
apa itu iman yang sebenarnya atau sesungguhnya menurut keyakinan Mangku? Beriman kepada agama Mangku. Iya. Keyakinan Mangku. Nah, beriman yang sesungguhnya, yang dimaksud dengan iman ini, itu kan adalah keseluruhan daripada perilaku kita yang dia dasarkan oleh pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik itu. Jadi orang yang beriman kan orang yang bisa menjadikan orang lain gelombangnya sedikit tidaknya hampir sama ya. Nah, gelombang yang saya maksud itu adalah gelombang batinnya itu. Kita bisa selaras nggak dengan si B ini? Itu adalah suatu iman. Betul. Keselarasan itu ya, Mas. Keselarasan itu. Nah, jadi kalau diibaratkan di lautan itu, riak-riak gelombang yang kecil yang bisa dia harmonis akan menjadi lebih besar dan gelombang yang besar, tetapi itu adalah seirama, kan itu menjadikan satu keharmonisan. Sama dengan musik atau orkestra kan begitu. Salah satu saja kelihatan sumbang itu kan kedengarannya tidak baik kan. Nah, itu sebenarnya itu. Jadi kita memberikan satu irama dan gelombang batin yang seirama, senada gitu. Terus pertanyaan yang terakhir nih, Mangku. Kayaknya mirip tadi yang nomor 2 sih. Siapa yang berhak masuk surga atau apa yang kita lakukan supaya kita masuk surga ya? Atau terbebas dari belenggu tadi ya, Mangku? Nah, itu jadi yang disebut dengan siapa berhak masuk surga itu, semua orang itu sebenarnya berhak masuk surga, punya kesempatan, setiap punya orang kesempatan, dan semua orang juga ada kesempatan nanti jatuh ke neraka gitu. Nah, tergantung daripada si pribadi itu sendiri, di mana dia nanti akan yang dimaksud dengan surga itu, saya seperti yang cerita tadi itu ya, sekarang ini kita bisa merasakan surga dan neraka itu gitu. dalam kehidupan dunia ini, Mang. Dalam kehidupan dunia ini, jadi kita tidak berpikir di mana surga itu, ndak usah jauh-jauh. Di sini sekarang pun kita merasakan surga gitu. Nah, di mana kita merasakan surga itu? Kalau di dalam perilaku kita sehari-hari bisa membuat seseorang, lawan bicara kita, teman kita, sahabat kita menjadi damai dan senang, nah itu sudah nanti akan menerima surga. Karena kesenangan dan kedamaian itu, bukankah itu yang disebut surga? Itu. Jadi kalau misalnya selama kita berbuat kebaikan, maka kita akan mendapat kedamaian gitu, Mangku, di dunia. Jelas, karena kedamaian itu tidak ada jauh sebenarnya. Kitalah menciptakan kedamaian itu. Kita bisa menciptakan surga kita sendiri. Betul. Dari kita ya. Itu ya. Nah, di dunia kecil inilah, di alam kecil inilah kita ciptakan dulu pikiran-pikiran yang baik itu. Karena pikiran dan perkataan serta perbuatan yang baik itu adalah sama dengan suplemen buat orang-orang yang memerlukannya gitu. Sekarang kita katakanlah saya dengan Mas sekarang butuh minum, tetapi saya berikan ceramah, kan tidak ada artinya. Yang Mas perlukan adalah air kan. Kalau saya langsung menyediakan air, itu Mas sudah merasa ke surga, ya enggak? Gitu. Nah, sekarang orang memerlukan duit kok dikasih ceramah, nggak ada artinya. Jadi pemberian kita sia-sia gitu. Apa
yang orang perlukan, berilah yang dia perlukan itu. Sekecil apapun itu akan sangat berarti. Begitu menurut saya. Iya. Ya. Oke. Hmm. Ya udah sih Mantu. Dari saya itu aja sih, cukup. Terima kasih banyak Mantu atas waktunya. Iya. Oke. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyimpulkan kesimpulan yang sudah dilakukan kedua teman saya, yaitu Ibu Nabila dan Bapak Ilham, yang mewawancarai tokoh agama Islam dan juga agama Hindu. Poin pertama, mengapa ada penciptaan dan perbedaan agama? Nah, kedua agama ini mempunyai ideologi yang sama, yaitu pemikiran yang sama, karena agama ini diciptakan sebelum kita lahir, yaitu jauh sebelum Masehi kita lahir. Di agama Hindu ini ada 3 penciptaan, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Nah, pada agama Islam ini sesuai dengan firman Allah di Al-Hujarat ayat 13. Bunyinya seperti ini. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan saling melengkapi satu sama lain. Kurang lebih bunyinya seperti itu. Di poin kedua, kenapa manusia bisa jatuh ke dalam dosa? Nah, dalam agama Hindu ini mempercayai adanya reinkarnasi. Reinkarnasi itu semua dosa yang kita buat di masa hidup kita sekarang akan menjadi dosa di masa hidup kita berikutnya gitu. Nah, ini tuh diibaratkan sebagai penjara ya. Penjara itu adalah kita mengulangi cycle yang sama, dosa yang sama, dan akan dilakukan lagi di kehidupan selanjutnya. Agar kita bisa terbebas dari dosa ini, agar kita bisa terbebas dari penjara ini, kita harus melakukan hal baik dan juga menaati semua perintah Tuhan agar bisa terbebas dari penjara ini. Nah, dalam agama Islam, kenapa manusia jatuh ke dosa? Agama Islam ini yang jatuh ke dosa adalah orang yang tidak menaati perintah Allah, yang berbuat dosa, yang tidak menaati perintah Allah, yang menjauhi perintah Allah, yang tidak taat dengan Allah, dengan anjuran yang sudah Allah tetapkan, itu adalah manusia yang akan terjerumus ke dalam dosa. Di poin ketiga, apa itu iman? Nah, di poin ketiga ini, menurut agama Islam, iman itu percaya kepada Allah. Meskipun Allah kita tidak tahu bentuknya, kita tidak tahu keberadaannya, kita tidak tahu apakah Allah nyata atau tidak, tapi dengan adanya iman kita itu percaya bahwa Allah itu ada. Iman ini bisa naik, iman ini juga bisa turun. Kenapa seperti itu? Karena tergantung kepada diri kita pribadi. Apakah dalam diri kita mempercayai adanya Allah ataukah tidak, itu tergantung pada diri kita pribadi, maka itu disebut iman. Di dalam agama Hindu, apa itu iman sebenarnya? Iman itu diibaratkan pola pikir kita, keselarasan dalam diri kita yang menyatukan iman. Itu menurut agama Hindu. Dan kita menuju ke poin yang terakhir. Siapa yang berhak masuk surga dalam agama Islam? Nah, balik lagi, di agama Islam, orang yang berhak masuk surga adalah orang yang mempunyai amalan baik. Amalan baik seperti saling tolong menolong semasa hidupnya, menuruti semua perintah Allah,
sholat dengan rajin, dengan tepat waktu, tidak ditunda-tunda, itu orang yang berhak masuk surga. Dalam agama Hindu, semua orang itu berhak masuk surga dan juga berkesempatan untuk masuk neraka. Kenapa seperti itu? Karena balik lagi tergantung dengan manusianya. Tergantung dengan manusianya, tergantung dengan kepribadiannya. Nah, dalam agama Hindu ini kita tuh menurut Mangku Aji kita tuh bisa merasakan surga di keseharian kita, kehidupan sehari-hari kita, karena karena perilaku kita sendiri kepada orang lain. Apakah perilaku kita baik? Jika memang baik, itu adalah surga. Baik, kesimpulannya adalah pada intinya kedua agama ini, agama Islam dan agama Hindu punya versi yang sama, yaitu berbakti kepada Allah atau berbakti kepada Tuhan dan saling menghargai perbedaan yang ada. Nah, karena semuanya ini mempunyai satu visi yang sama, yaitu berbakti kepada Allah, menuruti perintah Allah. Nah, karena sesama manusia kan memang kita hidup beriringan, kita hidup berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu kita harus saling menghargai semua agama yang ada, karena agama ini jatuhnya adalah bebas untuk dipilih, bebas untuk dipeluk oleh semua orang, tergantung keyakinan masing-masing, tergantung kepercayaan masing-masing. Maka dari itu kita harus saling menghormati apa yang orang lain sudah pilih. Baik, menurut saya sampai situ saja penjelasan dan kesimpulan yang saya berikan. Terima kasih, selamat malam.